Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Namira yang saya hormati, wabil khusus seluruh jajaran pengurus dan jajaran takmir Masjid Namira yang hadir pada kesempatan ini. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala macam nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Wabil khusus pada pagi ini Allah kembali memberikan nikmatnya yang tidak terhingga kepada kita. Yang nikmat itu tidak diberikan kepada semua orang, namun hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih saja. Dan nikmat itu adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya kita bisa bangun pada pagi ini dalam keadaan iman, kita bisa bangun pada pagi ini dalam keadaan Islam, dan kita bisa bangun pada pagi ini dalam keadaan sehat serta dalam keadaan sempat, yang karenanya kemudian kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban penting di pagi ini. Kita tunaikan sholat subuh dengan berjamaah, dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, pada diri manusia ya, itu mesti di dalam kehidupannya ada yang bernama pencanangan atau resolusi. Jadi kalau salah satu maknanya itu adalah janji setia kepada dirinya, apa yang harus dilakukannya dalam waktu-waktu tertentu. Jadi biasanya kalau seorang pebisnis itu misalnya ya, ketika di tahun ini dia akan membuat resolusi yang harus dia capai, mencanangkan apa yang kira-kira mau dilakukan untuk bisa mengembangkan dan menumbuhkan bisnisnya, ya kan? Misalnya pada tahun ini ya, kalau dia sebagai seorang pedagang misalnya, maka area atau coverage area perdagangan saya nyampe di wilayah ini misalnya, tempat-tempat ini harus kita jamah ya, harus dijadikan sebagai objek di dalam perdagangannya itu. Ada tekad, ada resolusi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, dan barangkali ini bukan sesuatu yang baru, tapi sepertinya kita perlu memperbaharui resolusi ini, yaitu bahwa sebagai seorang mukmin, kita semuanya ini harus memiliki tekad untuk mencanangkan sesuatu
apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang dalam konteks bagaimana kita memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ini maka kita nanti tidak akan memiliki cara untuk secara definitif, secara baik untuk mencanangkan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Karena itu saya mengambil judul yang saya kira tidak terlalu sulit dan barangkali ini gampang untuk kita cerna bersama. Tapi untuk bisa komitmen dengan judul ini yang kita perlu resolusi, kira-kira seperti itu. Ya, untuk bisa komitmen dengan 3 hal ini yang ada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian ini, ya kan? Ini kita perlu komitmen yang sungguh-sungguh, meskipun kita kadang-kadang belum tentu untuk bisa melakukannya dengan baik. Tapi kita perlu mencanangkan itu. Ya, kita perlu untuk mencanangkan itu. Saya beri judul dengan zikir, syukur, ibadah, resolusi keimanan. Jadi istilahnya implementasi dari keimanan yang perlu menjadi tekad pada diri kita semuanya di pergantian tahun ini adalah zikir, syukur, dan ibadah. Tiga-tiganya ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah komunikasi vertikal paling efektif antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah kira-kira cara untuk nyambung antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki kedekatan personal dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman. Inilah ya cara komunikasi yang efektif dan paling baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketiga cara komunikasi ini kita bisa melakukannya dengan baik, maka antitesa dari komunikasi ini itu akan kita bisa hindari. Ketika orang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan menjauh dari apa saja yang kira-kira dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Komitmen ini saya kira penting untuk kita bangun di dalam diri kita masing-masing. Meskipun ini sesungguhnya bukan persoalan yang sulit untuk kita fahami. Ya kan? Kalau kita lihat Bapak sekalian sebagai seorang mukmin ini, kira-kira siapa yang kita harus membangun kedekatan dengannya? Kan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dan paling utama. Ketika ada seorang mukmin ada di dalam hidupnya itu yang lebih dekat dari Allah Subhanahu wa taala, maka berarti keimanannya itu patut untuk dipertanyakan. Saya ulang sekali lagi, ketika ada seorang yang mengaku beriman, sementara di dalam kehidupannya ada yang lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia perlu dipertanyakan keimanannya. Kita ngaji Bapak sekalian seperti sekarang ini, atau kita melakukan apa saja terkait dengan kegiatan keislaman kita, apa sih tujuannya? Kan tujuan utamanya adalah membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dalam kehidupan kita ini merasa di dalam under control, di bawah kontrol Allah Subhanahu wa taala, di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak mungkin di dalam hidupnya akan berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak merasa dekat dengannya. Ya kan? Tidak mungkin orang itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini penting Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk mengontrol kehidupan kita ini supaya berada di dalam orbit kebaikan. Meskipun ya karena kita semua adalah manusia, punya potensi salah, punya potensi mengalami keterpelesetan dalam kehidupan kita, ya kan? Tetapi kemudian ketika jalur kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala ini kita bangun dengan baik, maka orang akan jadi tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia terpeleset. Ya, dia tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia bersalah, dan kita semua juga sudah tahu itu. Kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap orang itu punya potensi salah.
Dan sebaik-baik orang yang punya potensi salah adalah orang-orang yang bertaubat, yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira komitmen itulah yang perlu kita bangun. Kalau kemudian kita ngaji seperti ini atau mengikuti pengajian-pengajian yang lainnya, kemudian komitmen ini tidak kita bangun dengan baik, maka kita jadi tidak tahu apa hasilnya kita ngaji tersebut. Nah, sekalian, ini berawal dari sebuah hadis. Saya sangat-sangat meyakini hadis ini sudah kita ketahui semua. Dan doa yang ada di dalam hadis ini mungkin sudah kita baca setiap kali selesai kita melakukan sholat. Ya, mungkin kita semua sudah membaca ini. Tapi saya melihat di dalam hadis ini ada 3 komitmen besar yang perlu kita canangkan sebagai sebuah resolusi keimanan kita. Ya, sekali lagi, di dalam hadis ini atau di doa yang ada di dalam hadis ini ada 3 komitmen besar yang perlu kita canangkan sebagai sebuah resolusi keimanan kita. Baik, saya bacakan hadis ini ya. An Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi wa qala. Dari Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangannya seraya bersabda. Ya, seraya bersabda. Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit kita mengenal Mu'adz bin Jabal ini. Beliau adalah seorang sahabat dari kalangan Ansor yang sangat senior. Kalau kita ingat, ada 12 orang dari Madinah yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam di baiat Aqabah yang pertama pada tahun ke-11 dari kenabian, ya, yang dipimpin oleh Ubadah bin Samit, ya kan, 12 orang waktu itu. Nah, salah satu di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi beliau sahabat yang sangat senior di kalangan Ansor. Beliau, Bapak Ibu sekalian, ini memiliki keistimewaan dibanding sahabat-sahabat yang lain, di mana bacaan Qur'annya itu paling bagus. Ya, bacaan Qur'annya itu paling bagus. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada para sahabat itu merekomendasikan, nek kon kepengin maca Qur'anmu enak, ya, ambillah bacaan Quran dari 4 orang ini. Nah, ini saya kira ini tidak tidak gampang gitu ya. Bagaimana ada orang yang direkomendasi Rasulullah SAW sebagai orang yang bacaan Qurannya paling baik. Itu ada 4 sahabat. Di mana ke-4 sahabat ini 1 orang dari Ansor dan 3 diantaranya dari kalangan Muhajirin. Saya sudah pernah menjelaskan ini kalau saya tidak salah gitu ya. 4 orang ini adalah Abdullah bin Mas'ud, urutannya begitu di dalam hadis ya. Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Mu'adz bin Jabal, dan yang terakhir yang keempat adalah Salim Maula Hudzaifah. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam sejarah gitu ya, di dalam sirah Nabi, itu Rasulullah SAW pernah minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Iqra' lana ya Abdullah. Jadi wahai Abdullah, bacakan Al-Quran di hadapanku gitu. Abdullah bin Mas'ud nanya, Rasulullah, bukankah Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Kenapa engkau menyuruh aku membacanya di depanmu? Kata Rasulullah, aku ingin mendengarkan dari suaramu wahai Abdullah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi direkom betul oleh Rasulullah SAW. Ya, makanya saya tidak tahu apakah ke-4 orang ini kemudian menurunkan sanad membaca Al-Quran ya. Mungkin kita bisa tanya pada Pak Imam kita, Pak Dr. Murad atau Ustadz Haris ya. Jadi ini 4 orang sahabat ini. Kalau kita lihat di dalam sejarah itu ada seorang sahabat yang pertama kali mengadakan sholat tarawih 23 rakaat. Sahabat itu adalah Umar ibnul Khattab ya kan. Tapi kita lihat siapa yang disuruh jadi imam waktu itu. Yang disuruh jadi imam adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi bukan Umar sendiri, meskipun waktu itu beliau seorang khalifah ya. Jadi ke-4 orang ini. Nah, salah satu dari orang itu adalah sahabat ini, Mu'adz bin Jabal.
Bapak sekalian, saya bisa membayangkan ya, bagaimana ada orang yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk, direkomendasikan sebagai orang yang paling baik bacaannya, dan para sahabat yang lain diminta untuk memperbaiki bacaan, kira-kira seperti itu di 4 orang sahabat ini ya. Nah, salah satunya adalah yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Mu'ad bin Jabal. Dari Mu'ad bin Jabal bahwa Rasulullah SAW menggandeng tangannya seraya bersabda, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka." Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu. Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu. Nah, itu dengan kalimat wallahi sebagai sebuah penegasannya. Demi Allah aku mencintaimu wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu wahai Mu'ad. Nah, sekalian, ini juga tidak gampang gitu ya, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kedekatan, kasih sayang dan cintanya kepada salah seorang sahabat, dan sahabat itu adalah Mu'ad bin Jabal. Artinya sahabat ini memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Rasulullah SAW. Faqala, maka beliau bersabda, "Usika ya Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad." Dan Bapak sekalian, semua kita pasti tahu ini wasiat dari orang yang paling baik yang belum pernah ada tandingannya di dalam sejarah. Ya kan? Ini adalah wasiat yang paling baik yang belum pernah, dari orang paling baik yang belum pernah ada tandingannya di dalam sejarah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita saja misalnya ketika mendapatkan wasiat dari orang yang kita anggap sebagai orang baik gitu ya, itu kan pasti kita punya konsentrasi penuh untuk mendengarkan kira-kira wasiat itu apa. Kita mendapatkan nasihat misalnya dari orang yang menurut kita memiliki kapasitas keilmuan yang luar biasa misalnya, kan kita pasti akan ingin untuk mendengarkan bagaimana nasihatnya itu. Nah, ini wasiat dari orang paling baik yang belum pernah ada tandingannya di dalam sejarah, yaitu wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini wasiat yang sangat-sangat penting. Ya Mu'ad, kata Rasulullah, wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, ya, aku wasiatkan kepadamu, janganlah engkau tinggalkan setiap selesai sholat untuk berdoa. Ya, jadi jangan engkau tinggalkan ya setiap selesai sholat untuk berdoa. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, kuatkanlah aku untuk berzikir dan bersyukur kepadamu serta beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Jadi ini itu sekalian dari kata-kata isti'anah, i'anah. Kita di dalam sholat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan? Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi ini itu salah satu maknanya. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, kuatkanlah aku agar aku senantiasa bisa berzikir kepadamu, bisa bersyukur kepadamu, dan bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Nah, sekalian, 3 kata kunci inilah kira-kira yang perlu kita jadikan sebagai sebuah resolusi dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah yang beriman. Zikir, syukur, dan ibadah. Manakala orang-orang beriman, dan tentu kita insya Allah adalah termasuk orang-orang yang beriman, menjaga komitmen ini, maka inilah yang nanti akan bisa menjamin keselamatannya dalam kehidupan dunianya dan dalam kehidupan akhiratnya. Kita ngaji seperti ini atau kita melakukan jungkir balik dalam kehidupan kita, itu harus kita arahkan kepada 3 komitmen penting ini. Saya ulang sekali lagi, jungkir balik kita dalam kehidupan dunia ini, Bapak sekalian, harus kita arahkan ya sedemikian rupa untuk bisa melakukan ketiga komitmen ini.
Pertama, zikir. Kedua, syukur. Dan ketiga, ibadah dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau untuk berzikir dibiarkan begitu saja oleh Rasulullah SAW, bersyukur juga dibiarkan begitu saja, tapi untuk ibadah itu ada kata kuncinya, yaitu husni ibadatik, sebaik-baik ibadah kepadamu. Kira-kira maknanya begitu. Jadi bukan langsung beribadah kepadamu, enggak, tapi sebaik-baik beribadah kepadamu. Nah, coba kita lihat satu persatu ini, ma'asyarul muslimin. Saya sangat-sangat meyakini ketiga kata kunci ini atau ketiga komitmen ya dalam resolusi kehidupan kita ini, insya Allah ya, itu kita semua sudah tahu. Zikir, syukur, ibadah itu kan bukan sesuatu hal yang baru. Tapi coba kita memperbaharui itu di dalam melakukan internalisasi kehidupan keimanan kita. Ya. Pertama-tama adalah, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku, bantulah aku, kuatkan aku untuk bisa berzikir kepadamu. Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang ya itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ingatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Ya kan? Tidak semua orang, ya kan? Tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memiliki kekuatan di dalam berzikir kepadanya. Betapa banyak kita jumpai ma'asyarul muslimin saat ini, dan tentu mudah-mudahan bukan termasuk kita, lisan-lisan yang keluh dan tidak bisa berzikir kepadanya. Ya, lisan-lisan yang produksi kata-katanya itu bukan produksi kata-kata yang memiliki makna zikir. Apa yang keluar dari mulutnya itu bukanlah kalimat-kalimat yang memiliki nuansa dan yang memiliki makna zikir. Pikiran-pikirannya, ya produksi-produksi apa yang dia pikirkan tidak memiliki makna zikir. Begitu pula apa yang terbersit di dalam hatinya bukan hal-hal yang terbersit dengan makna zikir. Ini yang kita perlu hati-hati sebetulnya. Kira-kira apa yang kita bersihkan di dalam niat kita, apa yang kita lamunkan di dalam pikiran kita, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, ini kira-kira memiliki makna zikir atau tidak. Kenapa? Karena banyak kita jumpai, dan tentu mudah-mudahan bukan termasuk kita, orang-orang yang baik bersitan hatinya, ungkapan lisannya, dan apa yang terbayang di dalam pikirannya itu tidak memiliki makna zikir. Ya, tidak memiliki makna zikir. Padahal, sekalian, mengapa orang harus berzikir? Pertama-tama itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat hambanya. Ya kan? Maka di ayat yang ke-152 dari surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka berzikirlah kepadaku atau ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepada kalian. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana mungkin kita ini akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak pernah mengingatnya? Ya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala itu akan memiliki kedekatan dengan kita kemudian kalau kita tidak pernah berzikir kepadanya? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, mengapa harus berzikir? Pertama-tama berzikir itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia akan mengingat hambanya. Nah, coba nanti dilihat ayat ini di rumah ya, surat Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum. Ya, maka berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Dan Bapak Ibu sekalian, di antara bentuk keberuntungan seorang mukmin kalau dia itu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala dan di bawah perlindungannya. Dan di antara bentuk kesengsaraan manusia manakala Allah tidak memperdulikannya. Ya. Kapan Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikannya? Manakala lesannya tidak berzikir, manakala hatinya tidak berzikir, manakala pikirannya tidak berzikir. Dan zikir itu maknanya luas. Kita sholat ini berzikir,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa itu berzikir. Jadi kalau seorang ulama mengatakan apa zikir itu? Ya, kata mereka adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal ya aqwal ya wal af'al. Jadi zikir itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan dan perbuatan. Itu zikir. Jadi segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintainya dari perkataan dan perbuatan. Nah, sekali lagi Bapak sekalian, ini yang pertama. Jadi kalau kita ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya banyak-banyak berzikirlah kepadanya. Karena kesengsaraan manusia manakala dia tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nyambung nanti sampai di akhirat. Ya, nyambung nanti sampai di akhirat. Tentu kesengsaraan itu akan lebih panjang dan terus menerus. Saya pernah menyampaikan kan, ada 3 golongan orang yang nanti di akhirat tidak akan diperdulikan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika orang ini melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan yang besar. Meskipun ketiganya ini wallahu alam bisawab, mudah-mudahan bukan termasuk diri kita, dan naudzubillah min dzalik, jangan sampai termasuk diri kita. Tiga-tiganya ini mungkin banyak kita jumpai di lapangan. Pertama-tama adalah syaikhun zanin, seorang lansia yang berzina. Ya, artinya kalau dari sisi kekuatan seksual gitu ya, orang tua itu kan semakin lama kan semakin menurun. Tapi ternyata ada orang yang sudah tua, tapi naudzubillah dia melakukan perzinaan. Syaikhun zanin, kata Rasulullah SAW. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nanti di akhirat dia nggak akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak muda dengan gairah seksual yang tinggi berzina, itu sudah sebuah kedustaan dan sebuah kemaksiatan besar. Apalagi ini orang tua lansia berzina. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah malikun kadzab. Seorang pemimpin yang suka berbohong. Seorang pemimpin pendusta. Kenapa ini sebuah kemaksiatan besar? Karena ungkapan pemimpin itu kebijakan. Ya kan? Ungkapan pemimpin itu kebijakan. Ya, ungkapan pemimpin itu program yang dia jalankan sebagai seorang pemimpin. Ya kan seperti itu. Ya, kita saja misalnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita di dalam kehidupan rumah tangga kita sebagai seorang suami. Kata-kata kita itu adalah kebijakan kita untuk rumah tangga kita. Ya kan? Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kebijakan kita. Ya, yang kebijakan itu akan didengar ya, dan akan ditaati oleh istri dan anak-anak kita, kan seperti itu. Nah, manakala naudzubillah, nah saya kira kita perlu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai seorang suami, kalau kita sebagai seorang ayah misalnya, kemudian sering berbohong dan berdusta di hadapan keluarga kita misalnya. Sementara ungkapan-ungkapan kita, kalimat-kalimat yang meluncur dari mulut kita, ini adalah kebijakan buat rumah tangga kita. Begitu pula seorang pemimpin. Ucapannya itu adalah kebijakan. Ucapannya itu adalah program yang akan dijalankan untuk memimpin orang-orang yang ada di wilayah kepemimpinannya. Tapi kemudian dia berbohong. Kira-kira begitu. Orang seperti ini nggak akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Artinya, ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulutnya ini bukan ungkapan-ungkapan yang berbau zikir, bukan ungkapan-ungkapan yang memiliki makna zikir, tapi memiliki makna kedustaan. Itu yang kedua, golongan orang yang nanti di akhirat nggak akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ailun mustakbir. Ya. Orang miskin yang sombong. Ya. Orang kaya sombong itu terlarang. Padahal dia punya yang dia jadikan sebagai bahan kesombongannya. Kira-kira begitu kan. Punya harta kekayaan yang melimpah. Nah, ini orang miskin, tidak punya apa-apa, tapi sombong. Tentu sombong dengan makna ini disampaikan Rasulullah SAW.
bahwa sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang. Itu makna sombong. Jadi menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan orang. Dua kata kunci ini yang disampaikan Rasulullah SAW ketika ditanya seorang sahabat tentang sombong itu. Jadi ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, Rasul, bagaimana menurut pendapat engkau orang yang memakai pakaian baru, memakai sandal baru, apakah itu dikatakan sombong? Kata Rasulullah SAW, bukan, sombong itu adalah, gitu ya, menolak kebenaran dan merendahkan dan meremehkan orang. Sehingga kalau dengan pakaian barunya itu dia gunakan untuk meremehkan orang, kira-kira begitu, ya itulah kesombongan. Ya, kira-kira dengan pangkat dan kedudukannya itu dia gunakan untuk merendahkan orang, itulah kira-kira sombong sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW. Orang sombong dan memiliki bahan untuk dijadikan sombong itu terlarang. Apalagi orang miskin yang nggak punya bahan untuk dijadikan sombong kemudian sombong, kan berarti lebih, ya kalau menggunakan bahasa yang agak kasar, kan lebih brengsek lagi ini. Yang itu di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikannya itu. Ya sekalian, saya ingin mengulang-ulang kembali ini sebagai peringatan buat saya dan kita semuanya bahwa kata Imam Ghazali itu ada 5 bahan orang itu untuk sombong. Ya kan, dia punya harta, punya kuasa, punya status keturunan yang tinggi, punya ilmu dan punya rupa. 5 hal ini ya yang orang itu bisa sombong dengan menggunakan 5 hal ini, di mana kelima hal ini dianggap orang lain tidak memilikinya atau lebih sedikit dengannya. Nah, orang miskin tuh 5-5-nya ini dia nggak punya, tapi kemudian sombong. Saya ulang sekali lagi, orang sombong memiliki bahan kesombongan untuk dijadikan sombong, itu saja terlarang di dalam agama, apalagi yang tidak memiliki bahan untuk sombong dan kemudian dia sombong. Nah, sekalian, ayat ini saya kira perlu kita cermati baik-baik. Fadhkuruni adzkurkum. Ya, berzikirlah kepadaku wahai hamba-hambaku, kira-kira seperti itu. Maka niscaya aku akan mengingat kalian. Yang kedua, sekalian, zikir dan tidak zikir itu adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Tentunya hidup dan mati di sini bukan hidup dan mati secara fisik. Ya, di hadis Bukhari, ya kita lihat di sini, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan antara orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir itu seperti antara orang yang hidup dan orang yang mati. Coba sekalian, ngeri kan? Ya, bagaimana orang itu kalau tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti bangkai berjalan. Ya, dia mati secara spiritual, dia mati secara kejiwaan meskipun fisiknya hidup. Nah, kalau bangkai itu berjalan sebagaimana layaknya bangkai kan menyebarkan bau busuk, sehingga kemudian bau busuknya ini kemana-mana, ya, menyebar kemana-mana. Ada seekor sapi misalnya yang mati di satu tempat, ya, mungkin 100 ya atau kurang dari 100 meter kita sudah terkena baunya. Itu hewan. Ini manusia yang pada dasarnya secara kejiwaan dan secara spiritual sudah mati. Maka itu tadi, kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya juga kalimat-kalimat yang mengandung kebusukan yang kira-kira orang itu tidak mau untuk mendengarnya. Nah, kita lihat diri kita masing-masing ini. Begitu orang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya orang ini telah mati secara kejiwaan, telah mati secara spiritual. Itu. Dan naudzubillah min dzalik, Bapak Ibu sekalian, begitu orang tidak melaksanakan salat sebagai orang yang beriman, mengaku beriman, tidak melaksanakan salat, padahal tidak ada halangan bagi dia untuk melakukan salat, ya, maka ya orang ini sebetulnya telah mati secara spiritual. Ya, dan kita semua tahu salat itu
zikir terbesar. Saya ulang sekali lagi, salat itu zikir terbesar. Ya, di ayat yang ke-45 dari surat Al-Ankabut ketika Allah SWT berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Apa setelah itu? Wala dzikrullahi akbar. Ya. Itu yang kedua, ya. Jadi perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang antara orang hidup dan orang mati. Ya. Yang kedua, wa syukrika. Ya. Jadi ya Allah ya Tuhanku, kuatkanlah aku untuk berzikir kepadamu. Yang pertama, yang kedua untuk bersyukur kepadamu. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalimat syukur ini adalah atau kata syukur ini adalah kata yang paling sering kita dengar dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Di hampir semua kesempatan kita selalu diingatkan dengan syukur. Bahkan kadang-kadang kita menganggap wah itu paling hiasani khutbah, hiasani ceramah. Mesti marilah pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan pada kesempatan ini dan tentu ini buat diri saya sendiri, ketika seorang mukmin kehilangan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kehilangan segala sesuatu dalam kehidupan keagamaannya. Saya ulang sekali lagi, ketika seorang mukmin kehilangan syukurnya, maka orang ini akan kehilangan semua dalam kehidupan keagamaannya. Saya ingin sekali lagi, yang ketiga kalinya, sebagai peringatan buat kita semuanya, ketika seorang mukmin itu kehilangan syukurnya, maka dia akan kehilangan segala sesuatu dalam aspek keagamaannya. Nah, kita lihat aja, ya, tapi jangan dicoba, ya kan? Begitu orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyangkut penguatan agamanya. Begitu orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan melakukan hal-hal yang akan menjadikan dirinya kuat secara religius. Jadi, syukur itu adalah energi kehidupan bagi manusia untuk memperkokoh nilai-nilai keagamaannya. Dari syukur itulah orang punya motivasi yang kuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tanpa orang itu bersyukur, orang ini akan jauh dan tidak mungkin akan melakukan hal-hal baik yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak sekalian, karena itu ya di dalam Al-Qur'an ya, mungkin kita nanti akan bisa banyak mendapatkan itu. Kita cek satu-satu, silahkan. Saya hanya membawakan 3 saja aspek besar yang dahsyat dari orang ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Pertama, syukur itu adalah jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jaminan tambahan nikmat. Ayat ini menggunakan pendekatan wa itta'adzana rabbukum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan. Ya, ta'adzana itu dari kata-kata azan kan. Azan itu maknanya kan pengumuman. Ya, jadi kalau kita ada orang azan, wah ini sedang mengumumkan untuk sholat. Dan Bapak Ibu sekalian, yang mengumumkan ini bukan sembarangan, Allah Subhanahu wa taala. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita lihat di sini Bapak sekalian, ya. Kenapa bunyi ayatnya kok tidak begini? Jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu kufur, maka Allah tidak menambah nikmat kepadamu. Kok gak begitu bunyinya? Langsung Allah Subhanahu wa taala membuat kata yang kata itu face to face, antitesa terhadap syukur itu sendiri. Jadi sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya Allah akan menambahkan nikmat kepada kalian. Tapi jika kalian kufur, maka pasti azabku lebih
pedih. Ya. Kenapa tidak misalnya begini gitu ya, yang tadi saya katakan. Kalau kamu tidak bersyukur, tidak akan aku tambahkan nikmatmu. Ya kan? Kan nggak begitu kan bunyinya kan? Bunyinya adalah, jika kamu kufur, siksaku sangat pedih. Wallahu a'lam bishawab, Bapak sekalian. Saya tidak tahu persis apa tafsir ayat ini, karena yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kira-kira sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu. Begitu orang tidak bersyukur, orang akan kehilangan semua kebaikan yang ada di dalam agamanya. Ya, begitu orang tidak bersyukur, dia akan kehilangan semua kebaikan yang ada di dalam agamanya. Ya, apakah kebaikan yang menyangkut hatinya, apakah kebaikan yang menyangkut fisiknya, ataukah kebaikan yang menyangkut akal pikirannya, hilang semuanya itu ketika orang tidak bersyukur. Maka ketika orang tidak bersyukur, akan gampang orang ini terkena penyakit-penyakit kejiwaan yang sangat membahayakan keberlangsungan hidupnya secara spiritual. Apa? Orang yang tidak bersyukur, dia gampang rakus dalam kehidupannya. Orang yang tidak bersyukur akan gampang dendam kepada orang lain, manakala orang punya kenikmatan lebih besar daripada apa yang dia dapatkan. Ya kan? Ketika orang tidak bersyukur, akan gampang adanya iri dan dengki di dalam dirinya, manakala melihat orang memiliki harta, kekayaan, atau nikmat yang lebih banyak daripada yang dia miliki. Itu yang saya katakan di awal tadi. Begitu orang tidak bersyukur, maka hanya satu kata di dalam ayat ini. Apa? Siksaku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena begitu orang tidak bersyukur, dia akan kehilangan semua kebaikan yang ada di dalam dirinya. Saya katakan semua kebaikan yang ada di dalam dirinya. Jiwanya yang mestinya lega, ya kan? Karena bersyukur, akan sumpah karena kufurnya. Hatinya yang mestinya bersih dari iri dan dengki, ya, akan penuh dengan iri, dengki, dan dendam manakala dia tidak bersyukur. Bapak sekalian, apalagi dalam kehidupan kita ini, dan saya kira ini juga sudah kita fahami, hidup itu adalah kompetisi. Ya, hidup itu adalah persaingan. Dan itu sebabnya kenapa di dalam Islam itu digariskan sebuah konsep persaingan yang benar. Apa itu? Fastabikul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam memproduksi kebaikan. Kira-kira seperti itu. Supaya apa? Supaya iklim persaingan di antara kita sebagai orang-orang beriman ini benar. Karena kalau tidak benar, naudzubillah min dzalik, persaingan ini akan menghadirkan tindakan-tindakan ceroboh untuk mendowngrade orang dengan cara-cara yang tidak benar. Begitu itu terjadi, orang ini akan kehilangan syukurnya. Yang kedua, syukur itu beramal. Ya, sekalian, ada kisah di dalam Al-Quran itu tentang seorang nabi. Ya, dan kalau kita lihat dari 25 nabi dan rasul ini, sekalian, itu hanya ada 2 nabi yang sekaligus seorang raja. Ya, yang sekaligus seorang raja. Jadi dari 25 nabi dan rasul itu ada 2 orang nabi yang sekaligus dia adalah seorang raja. Yang pertama Nabi Daud, dan yang kedua adalah putranya Nabi Sulaiman. Tidak ada yang lain. Ya, ini. Tapi kalau kita lihat di sini, yang diperintahkan untuk bersyukur secara khusus itu Nabi Daud. Bahkan di sini bukan Nabi Daud secara personal yang diperintahkan Allah bersyukur, tapi Nabi Daud secara komunitas, yaitu keluarga. Di ayat yang ke-13 dari surat Saba, Allah berfirman, "I'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadiyas syakur." Sering kan ayat ini kita dengar ya, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, karena sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, ini maksudnya yang bersyukur secara benar, bersyukur dengan efek kerja, bersyukur dengan efek amal. Bersyukur dengan efek amal itu maksudnya hatinya ada keyakinan, lisannya ada perkataan yang memiliki makna syukur, dan panca inderanya ini ada efek amal perbuatan. Ya, itu syukur. Nah, ini sekali lagi nanti silakan
dicek, mungkin ada yang ngelihat tafsirnya. Ayat ini luar biasa. Di dalam Al-Quran yang diperintahkan untuk bersyukur secara khusus, tentu semuanya diperintahkan bersyukur, itu Nabi Daud alaihissalam. Ayat-ayat sebelum itu diceritakan tentang bagaimana kenikmatan-kenikmatan besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Nabi ini, baik kepada Nabi Daud alaihissalam atau kepada putranya yang bernama Nabi Sulaiman. Ya, itu. Yang ketiga, syukur itu ketakwaan. Jadi ketika orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang bertakwa, kira-kira seperti itu. Dan ini Allah Subhanahu wa taala memfirmankannya di ayat yang ke-123 dari surat Ali Imran. Ya. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adzillah. Jadi yang dipakai konteks itu adalah perang Badar. Di mana perang Badar itu mission impossible, misi yang tidak mungkin. Artinya tidak mungkin kaum muslimin secara kuantitatif atau secara persenjataan menang dalam perang itu. Itu sebabnya kenapa orang-orang Quraisy itu pesta pora terlebih dahulu sebelum perang, karena mereka meyakini pasti akan menang mudah. Ya, kira-kira kalau ada sebuah kesebelasan begitu dalam sepak bola, di atas kertas ini sudah menang ini. Ya, misalnya juara liga, kemudian dia melawan Liga 2, ya pasti akan gampang ini. Nah, pada masa itu yang dilakukan orang-orang Quraisy adalah meremehkan kaum muslimin karena pasti akan menang. Dan memang secara kasat mata, hitung-hitungan di lapangan, mereka pasti akan menang. Kenapa? Jumlah kaum muslimin waktu itu cuma 314 orang. Dari 1314 orang ini, banyak di antara mereka yang baru pertama kali berperang. Kira-kira begitu. Baru pertama kali berperang. Sementara orang-orang kafir Quraisy itu full tim diturunkan, ya, format atau terbaiknya gitu ya. Jadi diturunkan orang-orang terbaiknya untuk bisa mengalahkan kaum muslimin. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Abdullah bin Abi Mu'aid, ada Umayyah bin Khalaf. Ini para dedengkot perang semuanya ini. Tapi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin menang dalam perang itu. Makanya dia itu Allah mengatakan, dan sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, padahal kalian waktu itu dalam keadaan lemah. Ya, padahal kalian waktu dalam keadaan lemah. Maka Allah berfirman, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, ya, agar kalian mensyukurinya. Jadi artinya bagaimana syukur itu punya efek takwa di dalam diri seseorang. Syukur itu adalah sebuah motivasi di mana orang itu akan bisa melakukan hal-hal yang mungkin mustahil bagi dia saat itu untuk bisa mengerjakannya. Sayang sekali Bapak sekalian, syukur itu adalah sebuah motivasi yang akan menjadikan orang itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan persoalan-persoalan besar yang saat itu mungkin dia merasa mustahil untuk bisa mengatasinya. Saya beberapa kali menyampaikan, ini peringatan buat diri saya sendiri karena mungkin banyak di antara kita yang mengalaminya. Apa? Seringkali problem-problem yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini lebih cerdas dibanding kemampuan kita untuk bisa mengatasinya. Ya, seringkali problem-problem dalam kehidupan kita ini, masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini seringkali lebih cerdas dibanding kemampuan kita untuk bisa mengatasinya. Sehingga perlu kita selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Saya beberapa kali menyampaikan, ada sebuah situasi di hadapan kita blank saat itu. Kita nggak tahu, gelap bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, seringkali kita menghadapi situasi-situasi seperti itu. Makanya kata Allah SWT, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Yang kedua. Yang ketiga, wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, ya, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu, bisa bersyukur kepadamu, dan bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Nah, sebaik-baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, ini saya mengambil dari beberapa buku ya. Anasiru husnil ibadah, unsur-unsur sebaik-baik beribadah. Berarti ini kan persoalan kualitas. Ya, dan saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, dalam Islam
kuantitas itu selalu mengikuti kualitas. Orang tidak bisa mengatakan begini, sholat gak penting banyak, yang penting baik, yang penting bermutu, yang penting berkualitas. Ngaji, baca Quran, yang penting kualitasnya, gak penting jumlah ayat dan jumlah juz yang dia baca. Ya, gak begitu dalam konsep ibadah dalam Islam itu. Kenapa? Karena kualitas itu atau kuantitas itu, jumlah itu selalu mengikuti kualitas. Maksudnya, semakin orang itu khusyuk di dalam sholatnya, maka akan semakin banyak jenis sholat yang dia lakukan. Semakin baik bacaan Quran orang itu, maka akan semakin banyak ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Semakin berkualitas puasa orang itu, maka akan semakin banyak jenis puasa yang dia kerjakan. Kira-kira seperti itu. Jadi kuantitas itu selalu mengikuti kualitas kalau di dalam ibadah. Makanya kalau kita lihat para salafus sholih, para sahabat dan seterusnya, semuanya mereka itu bergandengan antara kualitas dan kuantitas ini. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sudah pernah menyampaikan berapa rakaat sholat yang perlu kita lakukan dalam sehari semalam. Kira-kira seperti itu. Nah, apa unsur-unsur sebaik-baik ibadah itu? Pertama, al-khudu'u lillah wattadallul lahu bil istiqanah. Tunduk kepada Allah dengan taat, rendah diri di hadapannya dengan selalu merasa tidak berdaya. Ya. Jadi Bapak sekalian, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki tekad bahwa kita ini enggak punya siapa-siapa dan kita ini enggak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau di dalam ibadah kita itu ada kesombongan, ya, itulah yang akan menghalangi sambungnya ibadah kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita harus merasa tidak berdaya. Kita enggak punya apa-apa dan kita enggak punya siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat kita harus ada perasaan seperti itu. Untuk menghindari riya. Untuk menghindari sholat yang karena orang. Dalam puasa juga seperti itu. Dalam haji juga seperti itu. Dan betapa sulitnya itu untuk dilakukan orang-orang yang haji. Karena orang yang haji itu kan orang yang punya kelebihan harta. Dan punya kemampuan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Disitulah kadang-kadang muncul bersitan kesombongan di dalam dirinya. Aku iso. Kira-kira begitu. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian, nggak ada nilainya ibadah haji kita itu. Ya kan? Nggak ada nilainya ibadah haji kita itu. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, orang harus merasa tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa, dia makhluk yang tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itulah akan sambung ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-ta'alluq billahi ta'ala wa bimahbubatihi. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dicintainya. Ada satu surat yang kita sangat-sangat hafal dengan surat itu. Bahkan surat itu kadang-kadang kita jadikan, ya mohon maaf kalau kalimat saya ini salah ya, anekdot gitu ya. Jadi ada surat yang di dalam Al-Quran itu disebut sebagai sepertiga Al-Quran, ya kan? Sepertiga Al-Quran kan? Yaitu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau dia sepertiga Al-Quran, jadi kalau kita baca surat ini 3 kali, kita sudah khatam, kira-kira kan begitu. Ya. Kan 3 kali ngono wis maca kulhu ping 3 itu sama dengan membaca semua Al-Quran. Tidak begitu maksudnya. Sepertiga Al-Quran itu maksudnya, Al-Quran itu terdiri dari 3 hal besar. Pertama akidah, kedua syariah, dan ketiga akhlak. Dan akidah itu ada di surat Al-Ikhlas, kan gitu maknanya. Ya, tapi kemudian jangan dipelesetkan, ya, wah berarti kalau membaca kulhu 3 kali, itu sudah sama dengan khatam Al-Quran. Bukan, itu ya. Nah, Bapak sekalian, di surat Al-Ikhlas ayat yang kedua itu Allah berfirman, Allahus samad. Jadi ada energi dan kekuatan bagi seorang mukmin itu manakala dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mudawamatul dzikri wal istighfar. Terus-menerus dalam zikir dan istighfar. Kunci di dalam beribadah itu Bapak sekalian,
Ya, sholat misalnya, saya pernah menyampaikan suatu ketika, di dalam sholat itu ada 3 hal besar. Yang di dalam ketiga hal besar ini harusnya orang yang sholat itu tidak akan riak. Orang yang sholat itu harusnya tidak akan melakukan sholatnya karena orang lain. Kenapa? Karena ada 3 hal besar dalam sholat itu. Pertama, dalam sholat ada tilawah Al-Quran, surat Al-Fatihah yang pasti, dan kemudian surat-surat yang lain yang kita baca setelah surat Al-Fatihah. Yang kedua, di dalam sholat itu ada zikir, ada tasbih, ya, ada tahlil di dalam sholat itu. Kan kita baca itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan yang ketiga, di dalam sholat itu ada doa. Dan doa terbesar yang kita baca dalam sholat itu adalah istighfar. Ya, istighfar. Kita membaca doa iftitah misalnya, itu di sana ada istighfar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Jadi, Bapak sekalian, poin yang ketiga dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan memiliki makna sebaik-baik ibadah, adalah terus-menerus dalam zikir dan istighfar. Yang keempat adalah al-wajalu min adami qabulil amal. Apa itu? Takut amalnya tidak diterima. Saya pernah suatu ketika mengatakan, ciri orang itu amalnya diterima adalah manakala dia khawatir amalnya tidak diterima. Saya ulang sekali lagi, ciri orang itu amalnya diterima adalah manakala dia khawatir amalnya itu tidak diterima. Karena dia khawatir amalnya tidak diterima, dia akan berusaha terus-menerus sekuat tenaga untuk memperbaiki amalnya itu, kan begitu. Nah, Bapak sekalian, keempat hal ini kira-kira kita bisa menambahkannya, atau barangkali keempat hal ini yang kita jadikan sebagai sarana untuk menilai diri kita masing-masing, sejauh manakah kualitas ibadah yang disebut di dalam hadis itu dengan, ya, yang disebut di dalam hadis itu dengan sebaik-baik ibadah. Makanya jangan tinggalkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, kuatkanlah aku agar senantiasa bisa berzikir kepadamu, kuatkanlah aku agar senantiasa bisa bersyukur kepadamu, dan kuatkanlah aku agar senantiasa bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.